Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Asmi dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Teknik Informatika. Virus corona pertama kali terdeteksi pada tanggal 1 Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan mulai menyebar ke seluruh dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, virus COVID-19 pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi ini sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Sampai tanggal 30 Agustus 2021, Indonesia telah melaporkan kurang lebih 4 juta kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia Tenggara, dengan 132.000 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan, lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan kurang lebih 3 juta orang telah sembuh, menyisakan 203.000 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 21 juta orang dari total 269 juta penduduknya, yang berarti hanya sekitar 79.000 orang per 1 juta penduduk. Untuk memutus penyebaran dan penularan COVID-19 di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Selain mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas, pemerintah Indonesia juga meminta masyarakat untuk patuh dan menerapkan 5M. 5M terlihat mudah, namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang menyepelekan dan mengabaikannya. Padahal menerapkan 5M penting sebagai ikhtiar menyelamatkan nyawa sesama dalam rangka kemanusiaan, khususnya bagi anggota keluarga, lansia, maupun orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Saya yakin kalian semua pasti sudah mengetahui apa itu 5M. Maka dari itu, sini saya hanya akan mengingatkan kembali tentang protokol 5M seperti yang sudah dirangkum tribunpontianak.co.id dari berbagai sumber ini. Ya, M yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, cucilah setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air yang mengalir ataupun pembersih tangan dengan alkohol, setidaknya dengan kadar 60%. M kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin galakan di beberapa negara. M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets atau percikan pernapasan dari orang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Bila tidak mungkin melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kemenkes RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona.
Jadi diingatkan kakek neneknya atau orang tuanya yang sudah berusia 60 tahun ke atas ataupun yang sudah mengidap penyakit kronis agar tetap berada di rumah. Karena menurut penelitian, orang-orang lansia dan mengidap penyakit kronis lebih mudah terpapar COVID-19. M yang terakhir atau M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang sama. Nah, pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi orang dengan cepat. Selain mengikuti protokol 5M di atas, kita juga wajib mendukung dan mengikuti program vaksinasi yang ada dengan cara mengikuti vaksinasi yang ada. Toh mumpung masih gratis, jadi gak usah ragu-ragu, ikut saja vaksin. Memang apa sih fungsi vaksin itu? Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya dapat menurunkan angka kematian. Selain itu, dilansir dari alodokter.com, setidaknya ada 3 manfaat vaksin. Yang pertama, dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko kita untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil ketimbang kita belum vaksin. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang kedua, vaksin dapat mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko, seperti lansia di atas 60 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menurunkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak mendapatkan vaksin sekalipun, misalnya bayi baru lahir, lansia atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Meskipun begitu, agar mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, bisa meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi PPKM, PSBB, dan lain sebagainya. Oke, jadi ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niatkan saja, kita sedang menjalani cara hidup yang baru. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi 5M. Ayo dijalani. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi 5M. Ayo di
bicara